sutradara kedua dia, yang pada akhirnya polling action ya itu klimaks menurun dan menuju kesimpulan. Jadi habis nonton ada baru konsep aja itu, belum visualnya di lapangan. Visualnya ngatur orang, kayak apa ngatur orang? Ya Allah, itu harus lagi punya pemahaman tentang psikologi deh. Karena waktu itu diajar kita, diajar, diperkenalkan mengenal tentang psikologi karena berhubungan sama tadi teman-teman teman-teman yang pendukung kerja dari kamera departemen kayak apa tuh, apalagi art departemen, kamera departemen, aduh banyak berhubungan dengan orang kan. Iya, dia harus memahami apa yang kita mau. Tolong dong lampu begini. Nah, tolong dong make upnya, tolong dong kostumnya yang bener. Ini nggak begini. Bagaimana itu? Dan itu dalam catatan. Jangan sekali-sekali mengatakan tidak. Itu dari Profesor Dr. Mulyono MA, guru besar psikologi Universitas Indonesia dulu. Masih ada apa? Udah almarhum. Jadi tidak itu sebaiknya diganti. Lo jangan pakai itu tuh, nggak usah pakai itu. Waduh, orang tersinggung. Udah capek-capek nyarinya segala macam, udah kagak jadi dipakai. Sebaiknya, tolong gitu deh. Artinya jangan sampai ada ketersinggungan pada proses itu. Banyak teman-teman contoh lagi kerja enak-enak, kesel, capek, diomelin apa, tinggal. Nah, udah berkurang kekuatan itu, ya. Itu ilustrasi kita tentang unsur film sama skenario. Nah, nanti ini ada catatan form evaluasi. Jadi setelah kita nonton, kita putar film evaluasi. Tapi ini nanti judul oke. Kemudian sinopsisnya, kalau ada sinopsis gitu kan, kayak apa sebelumnya ceritanya, skenarionya siapa yang bikin, kayak apa skenario, baru editing itu belakangan. Tapi ini kan kita udah nonton, jadi kita tahu kesimpulan tadi. Jadi kita lihat di sini ada judul, ada ide pokok. Lu bikin film mata apa keranjang. Ide pokoknya apa sih nih gitu. Oh si PE matanya udah keranjang, udah apa? Kira-kira itu nggak boleh ngeliat ini itu mata keranjang. Jadi ide yang mau disampaikan, ide pokoknya itu. Kemudian juga alur cerita. Alurnya kayak apa di sini? Alur cerita ada konflik, ya. Di mana tokoh-tokoh itu konflik, yang ada konflik fisik. Apa lo? Gua nggak demen sama lo begini. Oh, berantem itu hambatan fisik. Ada hambatan psikis. Lo kan, gua tahu. Mau ngapain lo? Gua tahu lo begini. Ada hinaan gitu. Itu hambatan psikis. Nah, ini penulis tentunya tahu. Pusing juga gua kadang-kadang. Tapi saya begini, saya bukan penulis, tapi kan mendapatkan skenario itu harus kita baca. Sebaik-baiknya kasih catatan ini itu segala macam. Adegan si A, adegan si B, yang ada kelanjutannya. Ya, dari ini adegan ini dia muncul lagi adegan itu. Teman-teman ini boleh difotokopi ya. Fotokopi terus dibaca aja, tahu nanti kita barengan. Gitu, sampai tahu oh iya, ayo kita nyoba nih. Gitu ya. Kita nyoba ini apa sih? Terutama khususnya kamera, karena Anda sudah punya HP dilengkapi kamera itu. Ini apa sih ngambilnya, ini apa sih? Ya saya udah bilang berapa kali, pemahaman tentang gambar itu sendiri diambil dari pengambilan sudut tertentu itu sudah sangat universal. Bicara bahwa gambar ini benar. Saya udah bilang, ada percakapan guru sama murid. Kan guru lebih tinggi. Oh, ini ngambilnya low angle. Jadi kelihatan, oh guru. Murid kan di bawah ya. Kamera high angle jadi bawah madep itu. Itu yang menjadi pemahaman bagaimana kebenaran kita membuat gambar dalam sebuah adegan percakapan atau dialog antara guru dengan
murid tadi itu. Mamanya master shot di kelas kita ambil ketinggian tertentu, oh ada zoom si ini begini apa, terus dia nengok panggil temennya, kasih gambar itu yang berurut, yang gambar itu kita penonton nggak bingung nih apaan nih gitu. Itu memang nggak gampang juga. Mudah-mudahan kesempatan kita bertukar kabar, bertukar pengalaman yang baik gitu. Insya Allah ada kesempatan lain-lain. Tentunya nanti Mata Art aku ikut siap bantu deh untuk teman-teman di Mata Art ya. Kira-kira gitu tuh ya. Pelan-pelan kita pahami semuanya yang suka nulis. Nah ini kan judul udah ada, judul berapa biji loh. Ini pelan-pelan biar tahu, biar jelas semuanya. Karena ini sudah menyangkut apa yang kita buat akan ditonton, dilihat. Yang juga membantu pemahaman tentang elemen, menjadi catatan penting kita untuk melangkah bisa lebih punya motivasi ke depan untuk bagaimana kita berperan mengenal teater dan mengenal juga film. Oke, makasih banyak. Assalamualaikum. Terima kasih Abah Umeka menyampaikan apa yang tadi disampaikan. Nah jadi artinya gini teman-teman, dari penyampaian Abah itu kira-kira apa sih yang mau teman-teman tanyakan gitu kan, khususnya sekarang tentang film gitu, entah skenario, entah bagaimana prosesnya itu tergantung dari teman-teman yang ingin tahu gitu. Nah barangkali ya setback ke belakang sebentar gitu kan, artinya Abah ini kan sutradara, dia udah menangani aktor besar di Indonesia gitu kan, karena disutradarai di film Abah gitu. Ini anak dari Wede Mota dan Sofia Udin, kan dengan film dulu belum lahir pada lo ya, kalau yang ini tadi udah tahu. Nah jadi itu apa proses dari muda itu memang di film sudah gitu kan, udah berapa puluh produksi film yang disutradarai segala macam. Nah barangkali teman-teman ada pertanyaan-pertanyaan yang mau dipertanyakan tentang ini, silakan. Kita bagi ini dulu, 3 orang dulu penanya. Siapa kira-kira yang mau nanya? Bebas ya. Tison, siapa lagi? Tison, terus Haki, siapa lagi mau nanya? Tiga dulu, 3 pertanyaan. Kerja musik. Tanya aja nggak apa-apa, jangan malu bro. Ya pertanyaannya mau pertanyaan yang cemen juga nggak apa-apa, pokoknya harus banyak tiempok gitu. Tanya aja seininya ya. Oke, Tison mau bertanya apa Tison? Ini kalau film pendek durasi yang bagusnya itu berapa, minimal berapa menit terus yang harus diperhatikan untuk membuat film itu film pendek itu apa aja? Saya punya catatannya, saya lupa ada. Jadi sejarah kenapa ada film pendek, film ini dan sebagainya sekian menit apa ada. Nanti saya kasih. Oh siap. Ya sudah, saya keingetan tadi atau ya ini juga salah satu pengetahuan yang secara perlu dipahami. Tadi pertanyaan Anda ya, durasi dari film pendek, film dokumenter, film semi dokumenter, film dokudrama itu ada, itu durasinya ada gitu kan. Kemudian ada iklan layanan masyarakat ya, itu juga ada ya. Dan ini sejarahnya kapan dipahami itu ada, aku punya kapan dimulai gitu. Itu insya Allah nih. Kalau dokumenter yang kita buat, saya bikin film dokumenter dari Departemen Pendidikan udah pernah, Departemen Transmigrasi, Departemen Kesehatan, Departemen lalu lintas juga itu pernah. Nah Departemen Kesehatan tuh lucu. Jadi kebetulan kita ambil kebetulan nih ada pasien masuk. Kalau nggak dibayar sekali sana, gue ngeri kali, nggak bakal mau. Karena ini urusan kerja, jauh lagi ya. Dari Kebon Nanas ke Toraja kan jauh loh.
masuknya ada mayat naik. Dia kan semakin tinggi semakin memberikan image status sosialnya, makin orang diam tapi tidak bau gitu. Waduh, kalau nggak dibayar gua kagak mau kemari, ngapain?